Apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Koloid memiliki dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Fasa terdispersi adalah fasa atau zat yang tersebar, sedangkan fasa pendispersi adalah medianya atau mediumnya zat yang tersebar. Klasifikasi koloid. Apabila dilihat dalam tabel, terdapat 8 jenis koloid. Apabila fasa pendispersinya sama-sama gas, maka disebut dengan aerosol. Yang membedakan apabila fasa terdispersinya padat, maka disebut dengan aerosol padat, contohnya asap dan debu di udara. Sedangkan apabila fasa terdispersinya cair, maka disebut dengan aerosol, contohnya kabut. Kemudian, apabila fasa terdispersinya sama-sama padat, maka disebut dengan sol. Namun, apabila fasa pendispersinya padat disebut dengan sol padat, contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Sedangkan apabila fasa pendispersinya cair, maka disebut dengan sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan zat. Apabila fasa terdispersinya sama-sama zat cair, maka disebut dengan emulsi. Namun, apabila fasa pendispersinya cair disebut dengan emulsi, contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Sedangkan apabila fasa pendispersinya padat, maka disebut dengan emulsi padat. Contohnya jeli, mutiara, dan opal. Sedangkan apabila fasa terdispersinya sama-sama gas, maka disebut dengan buih. Namun apabila fasa pendispersinya cair disebut dengan buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Dan apabila fasa pendispersinya padat, maka disebut dengan buih padat, contohnya karet busa dan batu apung. Apabila diamati secara seksama, wujud dari zat tersebut dapat ditentukan dari fasa pendispersinya. Misalnya, apabila fasa pendispersinya gas, maka wujud dari zat tersebut adalah gas. Apabila fasa pendispersinya padat, maka wujud dari zat tersebut berupa padatan. Dan apabila fasa pendispersinya cair, maka zat tersebut berupa cairan. Sifat-sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, diantaranya efek Tyndall, efek Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan koloid liofob. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Dapat dilihat perbedaan pada percobaan antara larutan dan koloid. Apabila pada koloid terlihat seperti ada lintasan berkas cahaya, sedangkan pada larutan tidak ada. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Seperti pada ilustrasi berikut, kedua koloid tersebut bergerak secara acak atau tidak beraturan, namun koloid tersebut tetap stabil, homogen, dan tidak menyebabkan endapan. Elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Seperti pada ilustrasi berikut, terdapat sumber listrik dan kedua medan listrik, yaitu medan listrik positif dan medan listrik negatif. Dapat dilihat dalam air terdapat ion positif dan ion negatif. Ion positif akan tertarik oleh medan listrik negatif, sedangkan ion negatif akan tertarik oleh medan listrik positif. Absorpsi. Sifat absorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya, koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Seperti pada contoh ilustrasi berikut, koloid FeOH3 menyerap ion H+. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Seperti pada ilustrasi berikut, koloid FeOH2 menyerap ion Men sehingga akan menimbulkan penggumpalan partikel koloid yang akan membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Koloid pelindung.
Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya, proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Seperti pada ilustrasi berikut, ion-ion plus dan ion min akan dikeluarkan dengan cara penyaringan agar tidak mengganggu kestabilan koloid. Kemudian yang terakhir ada koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang partikel terdispersinya atau zatnya yang tersebar menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob merupakan koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Jadi, koloid liofil merupakan lawan dari koloid liofob.